Tetapi minta maaf Pak Menteri, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa seperti yang teman-teman katakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Menteri sore hari ini itu belum semuanya dapat dirasakan oleh kami, khususnya di daerah 3T. Ya, yang pertama, masih banyak persoalan program-program prioritas kementerian di daerah 3T. Saya akan paparkan satu-satu. Pertama, program Indonesia Pintar. Tadi sudah banyak dikatakan oleh teman-teman bahwa kita meminta kalau bisa hari ini juga diputuskan untuk masa aktivasi itu ditambah. Karena apa? Karena satu, ini kesalahan dari kementerian sendiri. Kenapa saya bilang kesalahan kementerian? Karena kementerian tidak melakukan evaluasi atau monitoring terhadap dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia. Makanya dinas-dinas diam. Dinas diam, kepala sekolah diam. Akhirnya kepala sekolah diam, rakyat lari ke kami. Karena kami adalah anggota DPR RI yang memiliki rumah aspirasi rakyat. Lari bertumpuk ke rumah-rumah aspirasi. Kalau saya mau paparkan di sini Pak, terlalu ngeri. Itu bahkan kadang-kadang rumah aspirasi rakyat saya buka dari pagi bahkan sampai malam hanya untuk melayani rakyat miskin. Yang padahal kalau kita mau lihat, nama-nama mereka itu tidak ada di pemangku kepentingan, adanya justru di reguler. Makanya berapa kali saya minta Ibu Sekjen, data itu dibukanya awal, data itu real. Dan saya minta Pak, khususnya untuk pusat pembinaan pelayanan pendidikan pembiayaan Pak Kahar, tolong saya minta sore hari ini untuk NTT dibuka. Berapa untuk APBN yang ditransfer ke daerah untuk PIP, berapa yang sudah serap, berapa yang penyalurannya berapa, penyerapannya berapa, dan sampai hari ini yang belum aktivasi itu berapa. Karena saya sebagai wakil rakyat tidak ingin lagi terjadi seperti tahun lalu, 5 miliar ditarik ke kas negara. Bagi pusat mungkin kecil, bagi NTT, bagi daerah miskin itu sangat besar. Karena 5 miliar dibagi beberapa siswa, ribuan siswa Pak. Jadi kalau sampai nanti terjadi kembali ditarik ke kas negara, Kementerian Pendidikan yang harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang ditransfer ke daerah. Itu yang pertama. Jadi saya minta kasih longgar waktu untuk aktivasi supaya kami pun ikut membantu. Kalau masalah pemangku kepentingan tidak terjadi masalahan. Reguler, satu, bank suka menolak. Dua, dinas tidak tahu, kepala sekolah tidak mau tahu. Itu persoalannya di bawah Pak Menteri, ya. Jadi saya minta tolong itu diperhatikan, jangan main-main karena ini uang negara. Makanya saya minta tadi, tahun baru tuh saya minta ketulusan kita ditingkatkan dong Pak Menteri dan semua jajaran. Karena apa? Kalau kita tulus untuk rakyat, pasti ini anggaran ini akan turun sampai ke bawah. Ini masalahnya nggak tulus, setengah-setengah, dana dilempar tidak diperhatikan. Contoh, sampai sekarang minta maaf Ibu Irjen, saya sudah minta dari periode dari kemarin sampai hari ini mana? Ibu menyuruh puluhan orang turun ke NTT untuk melakukan audit. Sampai hari ini tidak ada. Mana? Saya hanya dengar-dengar angin-angin aja nih dari guru-guru. Ibu ada temuan Bu. Ibu, yang mana? Ibu tidak ada sampai sekarang ya Bu ya. Dana BOS, PIP saya sudah minta. Ibu turunkan puluhan orang menggunakan uang negara. Berhari-hari di NTT. Mana laporannya? Tidak ada. Yang kedua, mengenai honorer, saya ingin menanyakan kepada kementerian, ini guru-guru honorer ini mau diapakan Pak? Jangan membuat mereka tuh terlunta-lunta seakan-akan mereka tuh berharap emas turun atau berlian turun dari atas gitu. Ini pemerintah daerah, saya ingin ketekankan kepada Pak Menteri, pemerintah daerah ini tolong juga diberikan semacam ketegasan. Kalau saya tahu, saya dengar bahwa dari kementerian keuangan sudah mentransfer dana ke daerah berupa DAU, dan di situ ditulis dana dipergunakan sudah diperhitungkan untuk P3K, katakanlah 51 miliar misalnya untuk Kabupaten Kupang, sekian miliar untuk provinsi. Tapi ketika provinsi saya datang, gubernur bilang, oh kita sudah pakai, kita tidak tahu kalau itu. Loh, pertanyaan saya untuk Pak Menteri tahu nggak anggaran yang dikirim dari Menteri Keuangan untuk P3K di daerah tapi dipakai oleh pemerintah daerah? Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab terhadap uang ini Pak? Ini uang diperuntukkan untuk P3K tapi dipakai oleh Pemda. Yang saya heran, kok kementerian diam? Yang ngurus ini kan Bapak sebagai menteri, yang ngurus pendidikan P3K ini kan kementerian. Kenapa diam? Nah sekarang saya dengar lagi nih Pak Menteri, saya sempat baca nih di YouTube,
bahwa tidak akan ditransfer dana ke daerah, daunya ditahan dulu deh kalau pemerintah daerahnya tidak serius. Itu dilakukan apa enggak, Pak? Saya bersyukur tadi Bu Nunung memberikan kepada saya bahwa ada Permenkyu yang baru, bahwa dana tunjangan khusus, dana tunjangan melekat di dalam DAU. Begitu ya Bu, nanti mohon penjelasan. Kalau memang itu terjadi, puji Tuhan, saya sebagai orang Kristen mengucapkan puji syukur. Karena banyak air mata guru-guru yang masih belum selesai, Pak. Kalau memang tunjangan itu melekat di dana DAU, berarti katakan dong kepada rakyat, jelaskan. Dan katakan kepada pemerintah daerah, jangan lagi mempersulit rakyat. Baik. Oke, tunggu Pak Dede, sedikit lagi Pak. Ada persoalan ini. Ada juga masalah ini. Apa tadi sudah hilang? Ya, itu tadi Pak. Ada sekolah-sekolah yang berkeluh kesah, mereka tidak bisa dapat dana BOS karena hanya gara-gara sepele. Mereka lupa menginput surat izin dana BOS. Tahun ini mereka bilang, ibu kami tidak dapat dana BOS, bagaimana kami? Mohon Pak, banyak itu. Terus yang terakhir, kita lihat kemarin ada seorang bocah asli dari Nusa Tenggara Timur, Nono, bocah cerdas, brilian, dia menang matematika secara internasional, mendunia. Ya, saya rasa inilah kebanggaan kita, walaupun kita daerah terpencil, tapi NTT bisa mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk anak ini? Apa yang dilakukan bangsa untuk anak-anak seperti ini? Saya tahu bukan hanya satu orang, mungkin ada banyak. Jadi saya minta kementerian untuk anak-anak yang brilian seperti Nono, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tolong diberikan tempat untuk mereka, dididik setinggi-tingginya. Kumpulkan mereka yang cerdas-cerdas ini, Pak. Jangan dibiarkan begitu. Saya sedih kalau sampai anak ini begitu brilian mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia, tapi tidak mendapat respon atau tidak mendapat apapun dari pemerintah. Baik. Ya, itu aja pimpinan, saya rasa itu, dan sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Anita. Memang benar Pak, sekarang ini yang masuk TV justru yang mandi pakai gayung Pak, sementara yang anak-anak berprestasi ini malah kurang. Ya kita sepakatlah. Dari Demokrat tidak ada lagi.